Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shurur anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembacaan kitab Qasasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Sebelum saya mulai, saya coba ingatkan teman-teman bahwasanya Kamis itu taklim untuk warga sekitar Masjid Drian, lingkupnya Kecamatan Boyolali. Adapun Ahad, masjid ini insyaallah dibuka lingkupnya Kabupaten Boyolali. Jadi yang Banyudono silahkan datang, Teras pun silahkan datang, cuman mohon dijaga protokol kesehatannya, diperhatikan. Dipisahnya Kamis dan Ahad, dikhususkan waktu ini untuk orang ini, dikhususkan waktu itu untuk orang itu. Ini untuk menjaga perasaan warga sini ya. Warga sini aja belum ada kumpulan RT, kita sudah ada taklim. Karena kita sudah mendapatkan izin tentunya. Karena itu untuk mengurangi, memberikan batasan tentunya ya, kita batasi para hadirin dan juga kaum muslimat yang ikut ta'lim. Jadi harap maklum. Insyaallah berlaku sampai Idul Adha aja. Insyaallah Idul Adha kita akan lanjutkan mungkin ya, kalau bisa taklim ke Masjid Agung insyaallah ta'ala. Kamis tetap di Drian, sisanya di Masjid Agung insyaallah ta'ala. Nah, kita seperti yang telah berlalu ya, selama pandemi ini kajian online, bukan offline ya, kajiannya online. Dan seingat saya mungkin sudah pertemuan yang keberapa Wan? 78 kalau nggak salah, kitab dakwah, iya, sudah 78 kali kita taklim kitab dakwah. Kemudian kita selesai kisah Yusuf, kisah-kisah orang-orang hebat di dalam menjalani ujian, kita bacakan. Di antaranya kisah Yusuf alaihissalam selesai, kita baca Sabtu dan Ahad selama pandemi. Kemudian kisah Nuh alaihissalam selesai, walhamdulillah. Kemudian masuk kisah Ibrahim, yang kita pilih daripada kisah ulul azmi minar rusul. Kisah ulul azm, orang-orang yang punya azam, tekad yang kuat. Siapa mereka? Minar rusul, dari sekian para rasul. Bayangkan ya, seluruh para nabi, seluruh para rasul, mereka memiliki azam, tekad yang sangat kuat. Tapi ternyata dari sekian para nabi dan para rasul, yang memiliki tekad yang paling kuat itu 5. Ternyata di situ Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wassalatu wassalam ajma'in. Kita sudah sampai kepada kisah Ibrahim alaihissalam. Adapun nanti Musa mungkin paling panjang itu, karena Quran itu penuh dengan nama Musa. Nama Nabi yang paling banyak disinggung di dalam Al-Quran Al-Karim adalah Nabi Musa. Nabi Muhammad cuma 4 kali ya disebut. Nabi Isa cuma berapa aja disebut. Nabi Musa banyak, puluhan nama beliau disebut. Kalau ada waktu ya, insya Allah kita lanjut. Tapi kalau kajiannya kembali offline, wallahu alam, mungkin kita nanti bikin majelis khusus untuk melanjutkan kisah ulul azmi minar rusul. Orang-orang yang punya azam dari kalangan para nabi, dari kalangan para rasul, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan sekian banyak kebaikan. Karena itu dalam surat Muhammad ya, fa idza azamta, kalau kalian memiliki azam, falau sadaqallah, kalau mereka jujur kepada Allah dengan tekad tersebut, mereka bangun di atas kejujuran, lakana khairal lahum. Sungguh kebaikan untuk mereka yang memiliki tekad yang kuat, yang jujur kepada Allah. Anda pengen apa sekarang?
Anda pengen punya program ini dan itu, tekadkan karena Allah, jujur Anda di dalamnya, Anda pasti berhasil. Bismillah. Karena Allah sudah menjanjikannya. Cuman letak kejujuran itu nggak mudah, jemaah. Karena itu kita pengen seperti apa sih orang-orang jujur, perjalanan mereka, ulul azmi minar rusul, yang mereka adalah orang-orang yang tegar di dalam menjalankan tekad mereka, menjalankan risalah dengan penuh semangat, tekad yang kuat. Sampai kepada yang punya mushaf silakan kita baca dalam surat Al-Anbiya. Kemarin dari ayat ke-51 sampai sekarang ayat yang ke-57. Wa tallahi lakidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, aku akan buat sesuatu yang buruk untuk Tuhan-Tuhan mereka itu, untuk arca-arca mereka, untuk berhala-berhala mereka. Nanti ketika mereka id, ketika mereka pergi dari rumah mereka, kumpul merayakan hari raya kaum musyrikin, mereka tinggalkan gua-gua mereka, mereka tinggalkan kuil-kuil mereka. Saya akan masuk ke dalamnya, saya akan bikin perkara yang gak bagus, saya akan bikin makar, saya akan bikin rencana yang jelek untuk Tuhan-Tuhan yang mereka anggap Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Qatadah, ucapan beliau buat siapa? Dirinya sendiri. Beliau ngomong sendiri. Sama seperti kita ya. Nanti mau pergilah. Kadang kan kita seperti itu. Nabi Ibrahim ngomong seperti ini. Tallahi lakidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Tunggu aja. Nanti ketika mereka pergi, saya akan bikin sesuatu buat arca mereka. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ada yang dengar sebagian dari kaum musyrikin cuman nganggapnya mungkin main-main saja, nggak serius nanggepinnya, mungkin cuma omongan aja, jadi dianggap sesuatu yang sifatnya biasa. Ternyata betul, Ibrahim alaihissalam datang ke kuil dalam rangka mengingkari kemungkaran, bahkan gak tanggung-tanggung dihancurkan berhala-berhala yang diibadati selain Allah. Faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka faja'alahum, Ibrahim alaihissalam menjadikan arca-arca tersebut judzadan, menjadi serpihan-serpihan, menjadi pecah hancur. Illa kabiran lahum, kecuali satu Tuhan yang mereka anggap Tuhan, satu arca, satu berhala yang paling gede, yang paling besar posturnya, yang paling besar bentuknya, la'allahum ilaihi yarji'un, supaya nanti mereka kembali mau berpikir. Kenapa berpikir seperti itu? Maksudnya supaya mereka pikir mungkin yang gede itu tuh cemburu. Kok yang kecil-kecil disembah? Harusnya kan yang paling besar disembah. Yang kecil-kecil diminggirin, mungkin dia cemburu karena itu dia ngamuk, dia ngambek. Dia hancurin yang kecil-kecil supaya yang lain hilang, sehingga dirinya lah yang menjadi satu-satunya disembah. Maka mereka pun berkomentar ketika mereka kembali daripada tempat perayaan mereka, mereka kembali ke kuil-kuil mereka, ternyata salah seorang kuncen mereka, juru kunci mereka mengatakan, Tuhan kita sudah dihancurkan. Mereka lapor, dan lapornya pun langsung ke raja ya, sampai ke telinga kerajaan penguasa ketika itu. Qalu man fa'ala hadha bi'alihatina innahu laminadh dhalimin. Qalu, mereka berucap, man fa'ala hadha, siapa yang melakukan ini? Bi'alihatina, siapa yang melakukan kepada Tuhan-Tuhan kita? Siapa yang melakukan hal yang buruk kepada dewa-dewa kita? Siapa yang menghancurkan berhala-berhala kita? Innahu laminadh dhalimin, yang melakukan ini adalah orang yang zalim. Lihat ya, pola pikir mereka sudah rusak. Kenapa rusak? Maksiat. Bahkan bukan hanya maksiat yang mereka lakukan, tapi biangnya maksiat, yaitu kesyirikan. La zulmun azim, karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar, tiada duanya. Kalau pembunuhan masih ada harapan pelakunya diampuni, kalau perzinahan masih ada kemungkinan pelakunya dimaafkan, tapi kalau kesyirikan gak ada ampun.
Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Maka siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah telah haramkan bagi orang yang melakukan kesyirikan al-jannah, masuk ke dalam syurga. Haram bagi mereka. Laminadz zalimin, yang melakukan hal ini kepada arca-arca kita, maka sungguh dia pasti orang yang zalim. Maka salah satu kaum di antara mereka mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka mengatakan, duhai penguasa, kami pernah mendengar. Siapa yang mereka dengar? Fatan. Fatan apa artinya? Apa arti fata? Al-fata, pemuda. Lihat ya, pemuda. Anda yang memiliki usia muda, Anda yang ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki usia muda, dan Anda kenal tauhid, Anda kenal sunnah, manfaatkan usia muda untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, qalu sami'na fatan yadhkuruhum, kami mendengar ada seorang fatan. Siapa fatan? Pemuda. Karena itu di dalam Al-Quran terdapat sekian pemuda-pemuda yang hebat. Di antaranya pejuang yang melanjutkan dakwah Musa alaihissalam. إِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ. Dan ingatlah ketika Musa alaihissalam berkata kepada siapa? Lifatahu, kepada seorang pemuda dari kalangan asisten beliau. Pemuda di situ disebutkan. Nahnu naqussu 'alaik, kami akan bacakan beritanya kepada kalian. Siapa? Ashabul Kahf. Kami akan bacakan kisah ini kepada kalian. Siapa Ashabul Kahfi? Siapakah mereka? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu pemuda, 7 orang pemuda yang kami berikan mereka hidayah. Yang mereka beriman kepada aku, kata Allah, mereka beriman kepada diriku, dan kami tambah keimanan tersebut ke dalam hati-hati mereka. Siapa mereka? Pemuda muslim, pemuda sunnah. Anda seorang muslim, Anda seorang sunni, dan Anda masih muda, tapi Anda malas berdakwah. La ilaha illallah. Dakwah nggak butuh antum, tapi antum yang butuh kepada dakwah. Dengan sebab dakwah antum bisa mengangkat derajat antum. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Anda yang mendapatkan takdir, mendapatkan ketentuan, sekarang Anda pemuda, tapi sibuknya kok bisnis ya? Mending kalau bisnis sebagian besar buat Islam atau sebagian buat Islam, ya wajar, nggak masalah. Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala, bisnis, sedekah. Sedekahnya nggak tanggung-tanggung, separuh buat Islam. Itu mereka. Tapi kalau Anda pemuda sibuknya dengan dunia bisnis, sibuk dengan urusan-urusan selain daripada agama, rugi. Malas untuk berdakwah, ya Allah, rugi. Dakwah nggak butuh antum. Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Kalau kalian nggak mau beribadah kepada Allah, nggak mau berkorban, nggak mau dakwah, gampang kata Allah, Allah akan matikan kalian. Allah bisa matikan usia kalian, Allah bisa matikan hati kalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Allah akan datangkan satu kaum yang lain selain antum. Ustaz capek dakwah, Ustaz. La ilaha illallah. Lihat ya, pentingnya kita belajar sirah di sini. Kita belajar sejarah orang-orang hebat supaya nggak futur. 4 bulan diterpa sama corona, sholat udah berantakan. Sallu fi buyutikum,
Sholat di rumah kalian asik, sholat di rumah santai, makan. Kenapa? Imamnya saya. Kan gitu. Tapi kalau ketika sholat jamaah kan disiplin. Berapa banyak saudara-saudara kita yang kelepak-kelepak KO sama corona. Bukan karena virusnya, bukan. Tapi keimanannya goyang. Apa sebabnya? Bete. Kenapa bete? Butuh taklim. Akhirnya jatuh sana, jatuh sini, pusing, gersang hatinya. Karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah sudah takdirkan Anda sebagai seorang sunni, sebagai seorang ahlus sunnah. Jaga baik-baik tuh. Jaga baik-baik hidayah. Karena hidayah itu bisa lepas seperti ular keluar dari kulitnya. Ganti kulit. Kan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang suka membolak-balikan hati, aku mohon ya Allah, teguhkan hatiku ya Allah di atas agamamu ya Allah. Abu Bakar As-Siddiq setiap salat mesti baca doa ayat ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah, jangan kau biarkan hati ini menyimpang ya Allah. Setelah engkau memberikan hidayah kepada hati ini ya Allah, limpahkanlah rahmat untuk kami ya Allah. Sungguh engkau maha pemberi karunia kepada hamba-hambamu ya Allah. Itu doa yang sering dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diikuti oleh Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Dan tidak ada jalan yang menjadikan seorang bisa istiqamah selain talabul ilm, menuntut ilmu. Jangan takut kehabisan rizki. Hadits At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dihasankan oleh Syekh Nasir Albani rahimahullahu taala. Ada dua orang bersaudara. Yang satu taklim, yang satu bisnis. Yang satu taklim, yang satu bisnis. Yang satu taklim terus, yang satu bisnis terus. Tapi bisnisnya dia keren. Kenapa keren? Kalau dapat untung, disalurkan buat saudaranya yang sedang taklim. Nih beli kitab, nih buat beli ini, nih buat beli itu. Nih buat beli peluru buat perutmu, makanan, kasih duit. Yang namanya manusia ya, kadang yang sering ngasih, lama-lama jenuh dia ngasih. Lapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya punya saudara, dia duduk sama Anda taklim, dia nggak kerja, yang kerja saya. Yang lebih utama berarti saya. Karena saya memberikan rizki, saya salurkan apa yang saya miliki buat saudara saya, kan gitu. Nabi SAW menjawab, la'allaka turzaqu bihi. Kau kaya, kau punya uang, kau mendapatkan sekian banyak harta, bisa jadi rizki itu Allah berikan gara-gara saudaramu taklim. Sebagian para ulama memandang taklim itu sebab mendapatkan rizki. Sangat aneh di masa-masa seperti ini ya, yang harusnya kita mendekat kepada Allah dengan pintu taklim, justru malah nggak taklim. Alasannya ya sibuk ini sibuk itu. Ya Allah, sesaat saja. Anda punya kuota, nggak bisa offline hadir, ada kajian online, manfaatkan sesaat saja. Nggak apa-apalah penghantar tidur, tapi jangan kebablasan. Ini alhamdulillah. Ngimpinya atau taklimnya dalam mimpi ya, Masya Allah. Bangun tidur, Masya Allah, ustadznya keren. Keren apanya? La'alaka turzaqu bih. Bisa jadi kau dapat rizki gara-gara temanmu, gara-gara saudaramu yang taklim, yang kau berikan hartamu untuk dia. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi apa yang kau inginkan. Apa yang kau inginkan?
Ada di situ. Apa? Solusi. Kapan? Takwa dulu. Masuki pintu takwa, baru kau akan mendapatkan solusi. Setelah itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kau akan mendapatkan rizki dari arah yang enggak pernah kau bayangkan. Dari arah-arah yang tidak pernah kau prediksikan, tiba-tiba loh, kok dapat, kok bisa? La ilaha illallah. Itu buah dari ketakwaanmu. Dan pintu takwa, pintu derajat yang mulia adalah dengan, cobalah latih diri antum untuk ta'lim, untuk belajar. Dan kalau punya harta, jangan bakhil, jangan pelit, letakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Umar, sebagaimana Uthman radhiyallahu ta'ala anhu meletakkannya untuk para penuntut ilmu, sebagaimana Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu meletakkannya untuk sebagian para penuntut ilmu. Dengan sebab itu rezekinya nggak berhenti, terus dapat rezeki. Apa sebabnya? La'allaka turzaqu bih. Bisa jadi kau itu dilancarkan rezekinya gara-gara kau salurkan untuk mereka para penuntut ilmu. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar wahai Tuan Raja, ada seorang pemuda. Perhatikan, Anda pemuda, cobalah berjuang untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah lewat pintu dakwah. Madinah Al-Munawwarah, pintu dakwah itu terbuka lewat siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu Al-Qurashi. Siapa beliau? Fata, pemuda. Demikian pula Mu'adz bin Jabal. Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk dakwah ke negeri Yaman. Bersama Abu Musa al-Asy'ari, fatan, pemuda. Masih muda. Ibrahim alaihi salam ketika berdakwah, yang sampai jiwa beliau pun hampir direnggut oleh al-maut, dibakar ya. Tapi karena pertolongan Allah, api tidak sanggup untuk menjilat Ibrahim alaihissalam. Itu pun ketika usia masih muda. Kan itu Anda, hai para pemuda yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kenal sunnah, kenal tauhid sebelumnya, gunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda capek, kalau Anda males, Allah nggak butuh antum. Yang rugi antum. Kesempatan ada di hadapan antum, tapi antum gak mau mengambilnya. Rugi. Jangan sampai antum berada di atas kerugian. Manfaatkan waktu muda untuk berkhidmat bagi agama. Abdullah bin Unais, ini luar biasa. Gak ada orang kayak gini sekarang. Gak ada, insya Allah. Insya Allah gak ada. Ada seorang namanya Khalid. Bukan Khalid bin Walid. Khalid ini seorang penduduk Mekah yang dia pemimpin di kampungnya, dan dia ingin membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bayaran yang tinggi. Dikumpulkan sekian banyak manusia, bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cari di Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi bahwasanya ada orang yang sangat ingin membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Khalid. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengumumkan manusia. Ada orang yang ingin bunuh saya, tapi Allah yang akan membunuhnya, tunggu saja, melalui perantaran tangan antum. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pengen ngasih tugas buat para sahabat. Siapa di antara antum yang bisa membunuh Khalid? Ana ya Rasulullah, gitu ya. Saya ya Rasulullah. Diulang lagi, siapa yang berani membunuh Khalid sebelum dia membunuh saya? Karena dia nggak akan pernah bisa membunuh saya. Allah yang akan membunuhnya melalui perantaran antum. Siapa yang bisa membunuh dia? Ngacung tapi nggak jalan ke mimbar. Abdullah bin Unais ngacung jalan ke mimbar. Sifli Khalidan. Ya Rasulullah, sifatkan seperti apa Khalid? Kalau sekarang kan gampang, tinggal browsing Khalid, keluar wajahnya, Masya Allah, kayak Petruk misalnya. Khalid itu kalau ngomong fasih, orangnya tinggi besar. Kalau ngomong fasih, pandai berpantun orang ini. Dan dia senang bersyair, pantun. Orang ini adalah pemuka kaumnya. Kalau ada orang mendengarnya, semua pasti diem. Karena bahasanya bagus.
wajahnya tampan, bahasanya bagus, enak didengar, dan pandai bersyair. Ya Rasulullah, saya siap membunuh dia. Apa yang dilakukan? Pesan tiket pesawat atau cari bis Haryanto atau Laju Prima misalnya? Jalan kaki jemaah. Dari mana? Dari Madinah berangkat ke Makkah, jalan kaki 10 hari. Kapan jalannya? Waktu malam. Apa sebabnya? Siang panas. La ilaha illallah. Musim panas. Berangkat siang-siang ya siap-siap aja. Mabok. Kenapa? Kepanasan. Atas kena matahari, bawah kena panas dari pasir. Melepuh nanti kakinya. Kadang Arab Saudi itu kalau sudah parah bisa 50 derajat Celcius ya, Masya Allah. Ngopi taruh aja di depan padang pasir, Masya Allah. Anget nanti dia. Siang dipakai buat tidur, cari tempat teduh. Malam jalan, Masya Allah. 10 hari sampai di kota Mekah. Siapa yang membunuh? Pemuda, Abdullah bin Unais. Lihat ya, pemuda. Ada nggak orang kayak gini sekarang? Masya Allah, sulit kita mendapatinya. Jalan, kemudian sampai di sana ketemu dengan beberapa warga kampung, kemudian ditanya, itu siapa itu? Itu pemuka kami, Khalid, yang dia ingin mengadakan sayembara untuk membunuh seorang yang mengaku nabi, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Unais mendekat. Oh, dilihat ciri-cirinya, betul, tinggi, putih, ganteng. Kalau ngomong, orang pada diam semua. Akhirnya dia datang, mendekat. Langsung ditanya, "Manant?" Siapa kamu? "Ana minal Arab." Saya orang pedalaman. Saya ingin mendapatkan apa yang kau inginkan. Saya ingin ikut sayembara. Katanya kau punya sayembara juga. Yang dimaksud saya pengen ikut sayembara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh bunuh kamu, kan gitu. Kau juga punya sayembara, saya ikut. Boleh? Ikut. Setelah ikut, singkat cerita, Khalid langsung jatuh cinta dengan Abdullah bin Unais, karena Abdullah bin Unais juga pandai berpantun. Singkat cerita, dia minta waktu untuk berduaan, untuk berpantun berdua, dan ingin memuji Khalid dengan pujian-pujian lewat syair ya, lewat pantun, dan ini membuat Khalid senang. Terus minta waktu untuk berdua. Ketika sudah waktu berdua sampai ngantuk-ngantuk sudah. Ketika sudah ngantuk-ngantuk, ada kesempatan ambil golok, geluntung, palanya hilang. Masya Allah, luar biasa ya Abdullah bin Unais. Setelah palanya hilang, palanya dikarungin, dibuntel, bawa panggul ya, berangkat kemana? Ke Madinah, jalan kaki santai. Ketika menjelang subuh, waktu subuh ya, mereka baru lihat, oh ini badannya, palanya kemana nih? Dipegang, ini ngimpi bukan? Betul, hilang. Pala siapa nih? Ini pemimpin kita, palanya hilang. Mati sudah. Yang pengen ngebunuh Muhammad nggak jadi. Kenapa? Cute. Nih, balasan buat orang yang pengen ngebunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah membunuhnya. Ketika 10 hari berangkat sampai ke Madinah, maka beliau salat subuh. Ketika salat subuh, lapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, misi selesai." Mana? Dibuka bungkus, plok, kepalanya jatuh. Tuh, kepalanya Khalid. Hadzal ladzi yuridu yaqtuluni. Nih, orang yang pengen bunuh saya, Allah telah membunuhnya melalui perantaraan Abdullah bin Unais. Akhir Rasulullah SAW pengen berikan hadiah, tapi apa hadiahnya? Dicari apa ya hadiahnya ya? Akhir Rasul pulang ke rumahnya, nyari sesuatu. Ternyata beliau mendapati ada tongkat. Kemudian tongkat tersebut diberikan kepada Abdullah bin Unais. Ya Rasulullah, tongkat buat apa? Ngebunuh orang 10 hari berangkat ke Mekah, balik ke Madinah, resikonya kan kematian. Hadiahnya apa? Tongkat. Tongkat kan kayu doang ya. Harganya berapa? 20.000 lah. 20.000, Masya Allah, nyawa taruhan cuma dapat 20.000. Kan gitu. Kata Rasulullah SAW, dengan tongkat ini kau akan bisa bertelekan di surga. Masya Allah. Artinya apa? Rekomendasi. Kau akan mendapatkan surga dengan tongkat itu. Maka Abdullah bin Unais nggak pernah berpisah dengan tongkat tersebut. Kemanapun beliau taklim, duduk, jihad sekalipun, sholat pun tetap bawa tongkat. Sampai meninggal dia wasiatkan, masukkan tongkat itu ke dalam lahat saya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat ya, pemuda kayak gitu tuh.
membela agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak melempem, kena ujian, diterpa ujiannya kayak kerupuk melempem, enggak enak lagi ditonton sudah. Belajar untuk menjadi pemuda yang kuat seperti Ibrahim alaihissalam. Qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Wahai raja, kami mendengar ada seorang pemuda terkenal, berarti beliau alaihissalam terkenal dengan keberanian. Orang ini, pemuda ini suka menyebut Tuhan-Tuhan kita itu dengan sebutan yang gak enak didengar memang. Namanya Ibrahim alaihissalam. Itu kata mereka. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Datangkan orang tersebut, kumpulkan manusia biar tahu rasa dia, supaya mereka manusia menyaksikan apa yang akan kita lakukan terhadap orang tersebut. Qalu a'anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim. Mereka mengatakan, a'anta fa'alta hadha, kau pelakunya. Apakah engkau pelakunya, hai Ibrahim alaihissalam? Kau lakukan kepada Tuhan-Tuhan kita nih, kau lakukan kepada arca-arca kami, sehingga arca-arca kami hancur lebur. Kau pukul dia, kau hancurkan dia. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Seperti yang ngelakuin yang itu tuh, yang paling gede itu, yang melakukan seperti yang paling besar, karena memang ya kapak tersebut, kapak ya atau kampak tersebut memang sengaja diikat sama Ibrahim kepada berhala yang paling besar. Ibrahim alaihissalam mengucapkan kalimat seperti ini, bal fa'alahu kabiruhum. Mungkin pelakunya itu tuh golok masih di situ, tuh kapak masih dikelonin tuh situ tuh. Fas'aluhum in kuntum in kanu yantiqun. Tanyanya sama dia tuh, mungkin dia pelakunya, tanya tuh sama dia tuh. Kalau yang dia bisa ngomong, tanya sama dia tuh. Dia pelakunya tuh, coba raja tanyakan sama dia. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Faraja'u ila anfusihim. Mereka kembali kepada diri-diri mereka. Mereka bertanya, masa sih Tuhan batu bisa ngomong, yang nggak bisa ngomong, kan gitu. Ibrahim, yang nggak bisa ngomong itu Tuhan gendut, Tuhan botak, padahal nggak bisa ngomong itu. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya aja sama mereka kalau mereka bisa bicara. Faraja'u ila anfusihim. Maka mereka sadar sesaat ketika itu. Akhirnya setelah mereka sadar sesaat, mereka katakan, innakum antumudz zalimun. Memang kalian itu sebetulnya zalim. Udah tahu nggak bisa ngomong, kok disembah. Sudah tahu nggak bisa menjaga dirinya sendiri, kenapa kalian sembah? Kalau dia Tuhan, pasti dia akan bisa menjaga dirinya sendiri. Saya dulu punya kenalan ya, orang Buddha. Setelah dia lama jadi orang Buddha, kemudian masuk Islam, masuk ke dalam Islam. Ternyata masuk Islamnya unik. Masuk Islamnya unik. Setiap hari kerjaannya nyuciin Tuhan terus. Le, cuciin Tuhan le, siap mah. Masya Allah, cuci pakai rinso Tuhan, biar licin palanya, botak kan palanya itu. Dicuci, dibersihin. Setiap hari kerjaan saya kayak gitu. Dia ceritakan pada saya. Ini ketika saya masih di Bogor. Satu saat ketika disuruh sama ibunya, nak, Cina, dia Cina ya, orang Cina. Nah, tolong cuci nak, Tuhan kita itu, ya, cuci. Ketika mau dicuci, oh ya Allah, mungkin bahasanya bukan oh, ya Allah ya, oh my God mungkin ya, karena dia nggak kenal ya Allah karena masih kafir ketika itu. Dia lihat, ya Allah, ada tai cicak di kepala. Masa tuh ada tai cicak di kepala Tuhannya. Ini kurang ajar cicak ini. Buang kotoran sembarangan, pas kena palanya. Akhirnya dia cuci sambil mikir dia. Kalau emang Tuhan, kenapa diberakin? Ini bahasa dia kayak gitu. Kalau emang Tuhan, kok Tuhan diem ya palanya diberakin? Harusnya kan dia marah. Dia mulai ketika itu berpikir. Jadi masuk Islam gara-gara kotoran cicak. Akhirnya dia masuk Islam dan kenal Islam, alhamdulillah. Orang Jawa Barat ya. Baik. Thumma nukisu ala ru'usihim.
Kemudian mereka menundukkan kepala-kepala mereka. Mereka mulai berpikir ya, kalau Tuhannya hancur, berarti dia bukan Tuhan. Kalau Tuhannya hancur, berarti ada kelemahan di situ. Yang namanya kelemahan nggak layak untuk diibadati kan gitu. Tapi yang namanya ini ya, pintu hidayah sudah tertutup ya. Wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abada. Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi, seandainya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjuki mereka kepada jalan petunjuk, fala yahtadu idzan abada. Sekali-kali mereka enggak akan pernah bisa mendapatkan hidayah. Apa sebabnya? Karena Allah sudah menutup telinga mereka. Wa fi adhanihim waqra. Di kuping-kuping mereka ada penyumbatnya. Sementara hati-hati mereka sudah tertutup. Karena itu sulit mendapatkan hidayah. Jangankan ustadz, jangankan ulama, wa in tad'uhum, seandainya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjuki dia ilal huda, kepada petunjuk, fala yahtaju idzan abada, sekali-kali mereka enggak akan pernah bisa mendapatkan petunjuk. Apa sebabnya? Allah sudah mengunci mati hati orang tersebut. Mereka sadar bahwasanya Tuhan tuh enggak bisa bicara, Tuhan kita ini. Faqalu laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kalian sudah tahu, ya Tuhan kita emang nggak bisa ngomong. Ketika mereka sudah sadar ya, Tuhannya nggak bisa ngomong, maka Ibrahim langsung menimpali. Qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Apakah kalian menyembah? Apakah kalian beribadah kepada selain Allah? Kalian serahkan peribadatan ini kepada selain Allah, yang ternyata selain Allah yang kalian ibadati itu satu, nggak bisa memberikan manfaat buat kalian. Bagaimana mungkin ngasih manfaat? Dia aja hancur, nggak bisa ngasih manfaat buat dirinya sendiri. Wala yadurrukum, apalagi memberikan mudarat, memberikan kesialan kepada kalian, nggak akan sanggup. Dia nggak punya kekuatan. Bagaimana mungkin dia punya kekuatan untuk membela dirinya sendiri dari mudarat yang menimpanya? Nggak sanggup. Bagaimana mungkin dia bisa melindungi kalian? Uffil lakum, celaka kalian. Uffin, ini kalimat celaan ya. Celaka kalian. Walima ta'buduna min dunillah, celaka kalian dan celaka apa yang kalian sembah selain Allah. Afala taqilun, tidakkah kalian gunakan akal-akal kalian? Kalian menyembah kepada sesuatu yang lemah. Kenapa kalian bersandar kepada sesuatu yang lemah? Kalau kalian bersandar kepada sesuatu yang rapuh, maka kalian akan ikut roboh karenanya. Qalu harriquh, maka mereka mulai, ketika akal sehat mereka tidak bisa untuk digunakan sebagaimana mestinya, maka mereka menggunakan otot ini ya. Tidaklah ada satu kebatilan ketika kebatilan itu disingkap dan mereka nggak punya hujah untuk membela kebatilan yang mereka berada di atasnya, maka pasti mereka akan menggunakan otot. Karena itu kita lihat ya, taklim, dakwah sunnah itu kadang biasa digeruduk rame-rame sama manusia, bubarkan taklim, masjid ditendang, orang-orang mabok, orang-orang nongkrong yang auratnya kelihatan, ayo ikut apa? No, ada Wahabi lagi taklim, la ilaha illallah. Ya orang-orang mabok, ayo ikut aja lah, ambil botol, masuk ke dalam masjid dalam keadaan gelegeknya, masya Allah, baunya ciu. Bubarkan taklim. Kenapa emang? Diajak sama orang, la ilaha illallah. Kasihan sekali. Kenapa mereka tidak punya alasan? Karena mereka di atas kebatilan. Yang namanya al-haq selalu ada hujahnya. Adapun kebatilan ketika sudah dirontokkan oleh hujah, pasti mereka akan menggunakan otot seperti kaumnya Ibrahim alaihissalam. Tapi sudah masuk waktu Isya, kita lanjut ya kisah Ibrahim Sabtu depan dan juga Ahad depan insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu, barakallahu fikum.